Baik, perkenalkan nama saya Bastian Jumilton Linggo, NIM 21110033. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Baik, di sini kita akan buat untuk pengolahan data untuk detail kalian dokter. Kemarin kan kita sudah buat untuk polis, sekarang kita akan buat untuk kalian dokter. Nah, untuk membuat kalian dokter, kita buatnya di bagian data karyawan, di mana jika pekerjaannya itu adalah dokter, maka dia akan mengubah eh, dokter ini menjadi tag A atau link. Jadi saat kita klik di dokter, maka kita akan dibawa ke halaman detail kalian dokter, di mana jika kita klik di detail kalian di dokter, dia akan pakai ke halaman detail kalian dokter, dan kita akan memilih daftar kalian dokter, di mana ada di kalian dokter tersebut. Nah, berarti di sini kita harus lihat dulu tabel apa saja yang berhubungan. Nah, tabel yang berhubungannya itu adalah tabel detail kalian dokter, kemudian dia memilih ID karyawan, berarti dia harus berhubungan dengan tabel karyawan, kemudian ID keahlian, berarti dia harus berhubungan juga dengan keahlian dokter. Seperti itu. Berarti di sini kita akan buatkan satu form lagi ya. Kita akan buat satu form. Formnya itu adalah detail kalian dokter. Berarti kita langsung saja ke script. Eh, kita buatnya di bagian view ya. Di bagian view, di sini kita akan buatkan di bagian pekerjaan. Kita kan buat di pekerjaan ini. Nah, untuk itu triggernya itu seperti ini. Jika pekerjaan dari karyawan itu adalah dokter, maka dia akan berubah menjadi link. Dia tidak seperti ini, tapi dia akan menjadikan dokter ini sebagai link. Jadi kita bisa klik di dokter, kemudian mengakses halaman baru seperti itu. Berarti di sini dokternya itu kita buatkan dulu. Di sini bentar lagi. Sedikit lola, sorry, sini ada loading. Oke. Jika 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 ini jika variabel D untuk pekerjaan itu jika variabel D pekerjaan adalah dokter, maka dia akan melaksanakan perintah apa? Maka dia akan melaksanakan ini. Dia akan mencetak echo nama untuk pekerjaan, tapi dia akan mencetaknya dalam bentuk tag E. Berarti E ini kemudian dia tutup tag E-nya dulu. Tutup tag E. Oke, seperti ini. Sini dulu. Jika tidak, maka dia akan buat apa? Oke, berarti jika tidak, dia akan melaksanakan ini. Dia tidak akan buat apa-apa. Oke, berarti jika tidak, maka dia akan cetak ini. Oke, seperti ini. Kalau save, coba kita testing. Oh ya, di sini kita kasih lalu kasih ini. Ini kita tutup. Coba kita testing. Ini sudah berubah jadi link atau belum? Kita refresh. Oke, belum. Ini jika pekerjaannya itu sama dengan dokter, maka dia akan mencetak R nama
permintaan. Oke, jika tidak kita akan mencetak. Selesai sudah ya. Jika variabelnya sama dengan dokter, maka dia akan menjalankan echo tag e. Oh ya, kita belum kasih ref-nya, jadi dia belum bisa berubah menjadi link. Berarti ref sama dengan coba kita kosongkan tahan dulu. Dua refresh. Seperti ini. Jika pekerjaan dari karyawan adalah dokter, maka dia akan mengaktifkan pekerjaannya ini menjadi link seperti ini. Jadi kita klik di dokter, maka kita akan dibawa ke halaman apa? Di sini kita klik, berarti dia akan membawa kita ke halaman user interface. User interface data detail kalian dokter. Oke. Berarti coba linknya di sini. Dia keluar dari view, kemudian dia masuk ke dalam. Jadi keluar dari kita buatnya oke. Dia keluar dari view, kemudian dia masuk ke dalam user interface. Kemudian dia akan di-reject ke dalam halaman data detail kalian dokter. Data detail kalian dokter. Php. Seperti ini. Kita save, kita testing. Terus coba kita klik di dokter. Maka dia akan masuk mengalihkan kita ke halaman kalian dokter. Oke, berarti di sini untuk tag E-nya berarti sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke apa lagi ya? Kita cek dulu di sini. Oh ya, berarti di sini kita akan bagi kolom ya, di bagian user interface untuk kalian dokter kita bagi dua kolom. Kita bagikan. Kita akan buat form untuk pilih ya. Di sini kita buat dua kolom di bagian user interface untuk detail kalian dokter. Berarti kita hapus ini di data detail kalian dokter. Oke, sini kita bagi kolomnya dulu. Kita gunakan div. Kemudian kita kasih class row. Kita tutup div-nya. Oke. Kemudian di sini kita gunakan div lagi. Kita kasih class sama dengan kita gunakan full sm. Full sm di sini kita kasih ukurannya cuma 4. Kita tutup div-nya. Kemudian kita buatkan satu lagi untuk kolom kedua. Kasih full sm. Ini 4 berarti sisanya 8. Oke, seperti itu. Itu div-nya. Save. Oke, jadi di bagian yang pertama ini kita akan buat apa? Coba kita lihat di sini. Di sini kita akan mencari data. Kita akan menampilkan data karyawan ya berdasarkan ID karyawan yang kita klik. Kayak di sini bagian karyawan, kita klik di sini di dokter, maka dia akan menampilkan apa di sini? Dia akan menampilkan data dari nama. Dia akan menampilkan nama saja. Dia akan menampilkan nama dan email dari dokter yang kita klik ya. Berarti di sini oke. Di sini kenapa sudah terhapus ya untuk ini? Oke. Ya. Coba kita testing lagi.
Oke. Jadi di sini pertama kita akan menampilkan nama dan email dari dokter yang kita klik di bagian pekerjaannya. Berarti di sini, misalkan di sini kita klik di Dokter Priska Laka, berarti saat kita klik di sini yang muncul di kolom pertama ini adalah nama dan email dari dokter tersebut. Jadi kita buat di sini kita akan mendisplay data dulu, atau mencari data dari tabel lain kan. Berarti kita ke script dulu, kita ambil script dari script yang sudah saya siapkan ya. Oke, sini masih loading ya, masih load sedikit laptop ini. Di script. Scriptnya itu acak data di tabel. Ya masih loading. Masih loading. Kita copy saja scriptnya. Kita masukkan di sini. Ini untuk koneksi database tidak perlukan lagi. Dia akan mencari data di dalam database dengan sesuai dengan inputan yang kita masukkan kan. Jadi di sini dia akan ambil variable n dengan menggunakan variable get. Kemudian sini nilai n. Nilai n ini adalah ID karyawannya nanti. Nilai n ini adalah ID karyawan seperti itu. Variable data masuk. Sekarang kita buat untuk query-nya. Dia akan menempelkan data dari tabel karyawan. Where ID karyawan like variable n, di mana variable n ini dia mengambil ini variable get nilai n adalah ID karyawan seperti itu. Kemudian jika data ditemukan maka dia akan mencetak nama kan. Di sini kita gunakan variabel nama saja. Variabel nama sama dengan variabel d untuk ambil namanya. Kemudian jika data tidak ditemukan, nah di sini datanya sudah pasti ditemukan, jadi kita hapus ini. Oke. Kemudian kita akan menampilkan nama dan emailnya juga. Di sini ini untuk email. Kemudian ini untuk variabel emailnya. Oke, selanjutnya kita display di sini. Kita kasih apa ya? Kayak pesan lookout begitu. Kita kasih style gitu. Berarti di sini kita kasih div class. Terus kita kasih alert. Ya, alert untuk sukses. Oke, kita tutup div-nya. Kemudian jam sini yang kita akan display ya, kita akan panggil namanya nih. Berarti ini kita kasih nama dokter. Dokternya itu adalah panggil dulu PHP. Dia akan mencetak variabel nama. Di titik koma namanya besar. Kita kasih dia jarak, kita kasih enter ya, bukan jarak tapi kita kasih enter. Jadi pakai BR. Kemudian yang berikutnya adalah email. Dia akan memberikan email, berarti variabel email seperti itu. Jadi masukkan PHP untuk akan mencetak di PHP email titik koma
ada yang lebih besar. Oke, seperti itu. Jadi, kita save. Coba kita testing. Di sini ada error di bagian 19. Loget. Berarti di sini sudah betul scriptnya. Oh ya, berarti kita lihat dulu di bagian view ya, di bagian display untuk data karyawan tadi. Dia harus panggil kembali apa ya, dia harus mengirim kembali variabel n-nya. Berarti tanda tanya n sama dengan ini akan panggil ID-nya. Jadi dia akan panggil ID karyawannya. Ini dia panggil variabel ini ID karyawannya. ID karyawan. Terus save. Seperti ini. Jadi variabel karyawan. Save. Coba kita testing. Masih salah. Kita testing ulang, refresh di karyawan. Oke, berarti sudah berhasil ya. Sini berarti kita hapus dulu yang di sini. Nambah tuh di bagian sini. Oke, sekarang di sini kita akan buatkan form lagi di sini. Form. Kita kasih metode. Metodenya kita kasih post. Kemudian action. Kemudian kita lihat dulu actionnya, dia akan mengalihkan kita ke halaman detail kalian dokter untuk menambah data kan. Di sini kan kita membuat form untuk tambah data, tambah bahwa dokter ini dia menganut di bagian dia punya keahlian di poli apa saja. Jadi kita akan menambah keahliannya di situ. Jadi form tambah data. Jadi dia akan menambah data untuk mengambil data ada di dalam insert di data detail kalian dokter. Oke, berarti dia keluar dari apa nih? Sekarang kita bukanya di user interface kan, berarti dia keluar dulu dari user interface. Kemudian dia masuk langsung ke kontrol. Kalau ke kontrol, dia akan direject ke dalam data detail keahlian dokter. Keahlian dokter.php. Keahlian dokter. Yang kita kasih, kita orang kasih ini ya. Actionnya. Seperti ini. Ini tutup form. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup formnya. Setelah ini kita buat input group dulu. Berarti kita ambil script inform. Oke. Ambil formnya. Kita ambil yang ini. Copy yang ini. Paste di sini. Ini untuk keahlian. Kemudian ini sudah betul.
Dia kan akan mencari data-data lain, berarti dia menggunakan input list dinamis ya, berarti kita ambil script list dinamis. Mana ini scriptnya? Insert data, bukan insert data ya, tapi ini bukan insert data sih, tapi di halaman sendiri display tabel dinamis. Ini bukan, dia ambilnya dari dari tabel kan ya. Dia ambil dari display data, ini display tabel dinamis. Bukan juga. Di yang mana ini? Oke, dia ambil input form. Oh ya, yang ini. Input form, kita ambil yang selection saja. Kita copy, kita paste loh. Ini dia akan ambil berdasarkan ID karyawan, bukan ID karyawan, ID keahlian dokter, ID keahlian. Kemudian dia akan menampilkan data dari tabel keahlian dokter, dan option dia akan menampilkan ID karyawan, kemudian akan menampilkan di labelnya itu adalah nama dari karyawan. Oke, seperti itu. Kita coba kita save. Oke, seperti ini. Jadi akan pilih poli. Ini spesialis ini. Jadi untuk dokter Priska kita akan lihat dia itu ada di poli apa, tapi kita akan menambahkan spesialisnya itu apa lagi. Karena bisa saja satu dokter mempunyai banyak spesialis seperti itu. Berarti kita akan apa ya? Kita buat dulu di sini baru ID. Ini bukan ID karyawan, tapi ID karyawannya di bawah nanti. Ini ID keahlian. Jadi di sini kita tambahkan untuk ID karyawan, kita cek di database, di lokal sini, di detail keahlian dokter. Ada ID karyawan dan ID keahlian. Berarti ID keahliannya sudah, sekarang sisa ID karyawannya. Berarti input tipe, tipenya itu adalah tipe hidden. Kemudian kita kasih name. Ini untuk ID karyawannya. ID karyawan, kemudian kita kasih value. Value-nya adalah variabel n ya. Berarti PHP echo variabel n koma tanda nilai besar. Oke, kemudian kita tutup inputnya seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan tombol ya. Kita kasih tombol tambahkan dulu di sini. Jadi di sini kita kasih BF. Ini di input. Kita menemukan tombol. Untuk tombol itu tipenya itu adalah submit ya. Jadi tipe kita kasih submit. Tipe submit. Kemudian kita kasih dia kelas. Kelas kita kasih stylenya menggunakan btn sukses ya. btn sukses. Kemudian value, kita kasih value-nya itu di label adalah tambahkan.
Seperti itu, kita tutup inputnya. Siap. Oke, kita refresh ya. Oke, seperti itu. Di sini kita tambahkan, berarti kita buat insert dulu. Kita akan buat insert. Berarti di bagian insert detail kalian dokter. Di bagian insert detail kalian dokter. Kita bisa ambil dari insert data poli ya. Ambil ini saja. Detail kalian dokter. Oke. Insert data detail kalian dokter. Kita cek di database. Itu ID karyawan dan ID keahlian. Berarti yang ini. Oke. ID karyawan. Ini ID keahlian. Setelah itu tabel keah detail keahlian dokter. Variabelnya itu ada 2 ya. Untuk def, jika sudah maka dia akan kembalikan kita ke halaman user interface data detail keahlian dokter. Save. Kemudian dia akan kembalikan kita ke, dia akan mengirim kembali parameter variabel 1 ya. Berarti di sini variabel 1. Kita copy, save, kita testing. Oh ya, sebelum testing kita buat dulu untuk view-nya. Untuk view itu kita buat di bagian view. Kita buat di bagian view untuk data detail kalian dokter. Kita bisa ambil dari data ini. Ambil dari data obat. Tidak perlu, kita ambil saja dari data ruang saja. Kita copy. Kita pasien data ini. Kita push. Di sini kita masukkan select from untuk dia akan menampilkan data dari keahlian dokter. Keahlian dokter. Keahlian dokter. Kemudian di sini kita kasih menampilkan select keahlian dokter. Keahlian dokter. Ini untuk tabelnya ya. Keahlian dokter. Titik nama. Ambil dari tabel keahlian. Keahlian dokter. Dan detail keahlian dokter. Keahlian dokter. Di mana keahlian dokter berrelasi dengan ID keahlian. Relasi antara keahlian dokter dan tabel dokter dan tabel detail keahlian dokter itu adalah di keahlian kan, berarti di keahlian titik sama dengan detail keahlian dokter titik ID keahlian dan di keahlian
di mana detail keahlian. Keahlian titik ID karyawan. ID karyawannya itu like variabel n kan. Variabel n. Variabel n itu yang dia ambil ID kaliannya itu. Nah, itu n. Nah, di sini karena ada ID karyawan, berarti kita harus tampilkan di sini. ID karyawan. ID karyawan itu juga ada di detail kalian dokter, detail kalian karyawan. Di detail kalian karyawan. Detail kalian dokter, titik ID karyawan. Save. Kemudian dia akan menampilkan yang di sini kita kasih, dia akan formnya itu ada ini menambahkan kalian kan, berarti nama kalian. Kalian dia akan display kalian mana masuk terus ini belum ada. Kalian dokter pengen save. Coba kita testing. Ya, kita harus panggil dulu di bagian user interface. Nah, user interface-nya nih. Data detail kalian dokter. Di sini kita panggilnya di bawah. Kita panggil. Kita kasih BR. Kita kasih PHP panggil PHP input dia keluar dari user interface, dimasuk ke dalam kontrol ya, view kemudian langsung reject ke dalam data detail keahlian dokter. Sekarang kita testing, kita refresh, kita lihat hasilnya di bagian karyawan. Kita pilih di dokter, kan Randy Riuk, kita klik dokter. Sudah muncul. Coba kita pilih spesialis gizi. Di sini kita belum tambahkan ya, insert datanya itu belum ya. Berarti di user interface bagian data detail detail kalian insert kontrol ini insert. Coba kita refresh seperti beda. Error. Kita cek di bagian sini. Oke, di sini ada bilang koma, save. Refresh bagian ntar ya Pak, di dokter ya.
dokter. Terus kita coba pilih jantung. Oke, sudah muncul. Coba di dokter Wilhelmina Tahuk, kita klik dokter ya. Kita tambahkan satu jantung. Oke, sudah berhasil. Nah, tapi di sini kaliannya seharusnya masih kosong dulu ya. Berarti kita buatnya di bagian visual interface, bagian data, bagian dokter. Kemudian di sini kita tambahkan satu untuk kaliannya itu. Kita kasih option, dan kemudian value, kemudian terus kosong, terus option, save. Oke, seperti ini. Oke, dia awalnya tidak muncul. Jadi kita pilih baru dia bisa ada seperti itu. Ini sudah berhasil. Sekarang coba kita testing untuk apa lagi ya? Kita akan mengunci. Misalkan jika ada data yang kosong, berarti dia harus menampilkan data belum ada seperti itu. Jadi tidak munculkan display data ini. Berarti kita buatnya di bagian apa ya? Di visual interface juga ya, di bagian panggilan ini. Oke, kan di sini kita masukkan scriptnya. Ini kita bisa ambil dari script sini di bagian website, di bagian script, kemudian di penyebut format tapi di mana ini? Ini terdata di tabel. Masih loading ya teman-teman. Ini masih loading. Oke, kita copy saja. Kita copy. Coba kita letakkan di sini. Oke. Oke, untuk koneksi database-nya tidak digunakan lagi. Kemudian ini untuk variabel n, variabel n-nya sudah di atas. Kemudian dia akan menampilkan detail yang dokter. Sekarang ini mana? Jadi pilihan dokter. Kemudian variabel n. Kemudian jika berhasil, jika data ditemukan maka dia akan mencetak include. Tidak akan kita include copy, tulisnya di sini. Jika tidak maka data belum tersedia. Data belum tersedia. Ya, kemudian yang ini kita hapus. Oke. Oke, sekarang kita testing ya. Jadi kita ada di sini ada susulan di 68 belum tersedia. Oke, di scriptnya sini. Ya di sini. Kesalahannya di sini ada karyawan. Kita save. Kita refresh. Di sini ada sedikit kesalahan. Testing ya. Oke. Testing ulang lagi. Oke, coba kita refresh. Nanti masih loading ya. Kita tunggu sampai dia berhasil loadingnya. Di bagian insert untuk data dokter poli. Berarti sini kita X dulu. Untuk insert data untuk dokter poli kita bisa ambil dari bagian data kamar ya. Oke.
kita sesuaikan di database kita untuk eh, dokter poli. Di dokter poli ini ada ID dokter poli, ID poli, dan ID karyawan. Berarti untuk ID dokter poli tidak perlu ya, dia secara otomatis karena dia sudah auto increment. Sekarang untuk ID poli sama ID karyawan. Berarti di sini pertama itu adalah ID poli, kedua adalah ID apa ya? Karyawan. ID karyawan. Kemudian kita hapus yang ini. Save. Insert itu untuk tabel dokter poli. Dokter poli, save. Dan dia cuma ada dua variabel. Save. Kemudian ini sudah ada koneksi database-nya, kemudian sudah ada check input untuk mencegah inputan karakter yang kirim dari depan. Kemudian dia sudah buat variabel untuk menangkap data yang dikirim dari form yang diisi. Kemudian di sini query-nya untuk menampilkan tapi untuk menambah data ke dalam tabel dokter poli. Kemudian jika sudah berhasil, maka kita akan dikalikan ke dalam halaman data dokter poli yang ada di user interface. Data dokter poli save. Tapi di sini kita kan di sini kan ada ID poli sama ID karyawan. Tapi kita cek dulu di bagian user interface untuk dokter polinya. Di sini yang dia kirim cuman apa ya? Dia cuma kirim ID karyawan kan. Kalau ID dokter poli kan sudah otomatis, jadi tidak perlu. Tapi di sini kita harus eh, buat juga untuk ID polinya. ID polinya itu belum. Berarti di sini untuk if input tipenya itu adalah tipe hidden ya. Hidden. Loh, ini kenapa nih? Sama dengan ini kurang. Tipe hidden. Kemudian kita kasih dia name. Name-nya itu kita kasih depan saja. Name itu adalah ID poli. Oke. Kemudian kita kasih dia kelas. Bukan kelas ya, tapi kita langsung saja di value kan. If value sama dengan value ini PHP ini tetap oke echo variabel n, diambil yang ini, berarti PHP echo variabel n, kemudian titik koma, tanda tanya besar. Kita tidak perlu titik koma juga tidak pakai. Kita save. Tutup inputnya dulu. Coba di sini kita testing ya, pilih runit tambahkan. Nah, di sini ada kesalahan. Ini kesalahannya di bagian mana nih? 18. Oh ya, dia di sini kan belum kirim parameternya ya, tapi di bagian mana ini? Di data dokter poli, saat kita klik simpan maka dia harus mengambilkan nilainya. Berarti nilainya itu adalah parameter n sama dengan variabel 1. Dia akan mengirimkan kembali parameter ID polinya. Oke. Kemudian kita terus coba ulang.
Oke, kalau kita testing, coba refresh dulu. Kita tambahkan untuk Dokter Randi. Ini sudah mengirim parameter 2, berarti sudah berhasil. Kita refresh di sini. Oke, ini sudah mengirim ID karyawan ada 2, kemudian ID poolnya 2. Oke, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita buat untuk view-nya. Jadi saat kita klik tambahkan, maka datanya itu akan tersimpan di dalam tabel. Berarti kita klik sini dulu. Kita menuju ke view lagi sekarang. Berarti di view data dokter poli. Ini kita bisa ambil dari data ruangnya. Kita bisa ambil dari data ruang, kita copy saja. Kita play di sini. Dia ini ada apa saja? Kita cek di database-nya dulu, ada ID poli dan ID karyawan. Nah, untuk ID polinya ini tidak perlu ya, kan sudah secara otomatis kita kan berada di dalam poli ini. Poli, misalkan di sini kita kan mau tambahkan untuk data Randi. Nah, Randi ini kan kita sudah tahu bahwa sebelum kita masuk kan kita sudah ada di dalam gambar dulu di poli. Sebelum kita masuk, misalkan di bagian poli anak, kita klik detail kan kita sudah tahu kita di poli anak. Nah, di sini juga sudah ada keterangan bahwa Dokter Randi ini ada di poli anak. Tinggal kita mendisplay di mana dia akan menampilkan data bahwa Randi ini ada di dalam sini. Kita kembangkan tabel supaya bisa menampung Dokter Randi ini. Seperti itu. Jadi di sini kita langsung saja di nama dokter ya. Nama dokter, save. Kemudian dia akan menampilkan select from data bukan data database, menunjukkan dokter boleh. Kemudian dia akan menampilkan sini dia akan select dia akan menampilkan nama karyawan itu, nama dokter itu. Nama dokter itu ada di dalam tabel karyawan titik nama. Di sini kita gunakan as untuk ini menampilkan nama dokter. Kemudian kita akan tampilkan nama itu kan bisa juga sama. Jadi di sini kita tampilkan juga untuk email dari karyawan ini. Berarti untuk email itu kan ada di dalam tabel karyawan juga. Berarti karyawan titik email. Kemudian from dari tabel dokter poli dan tabel karyawan di mana di mana kita lihat di sini dulu di mana dokter poli ID poli itu berdasarkan apa ya? Ini di dalam tabel dokter poli diambil berdasarkan ID poli. Oke, berarti where ID poli. Nah, untuk ID poli ini dia ada di dalam tabel poli. Kemudian tabel poli ini dia berdasarkan variabel n-nya. Berdasarkan variabel n, select variabel n relasi antara kedua tabel tersebut, antara tabel dokter poli dan tabel karyawan adalah
ID karyawan, karena di dalam daftar poli itu ada ID karyawan dan di dalam tabel karyawan ada ID karyawan. Berarti daftar poli titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan. Oke, seperti itu. Kita Ctrl save. Kemudian kita coba oh ya, di sini kita masih buat juga ini untuk menambahkan nama dokter. Ctrl save. Nanti ini ambil data untuk data apa ya? Dokter poli saja. Dokter poli ini namanya bebas. Data dokter poli. Save. Sekarang coba kita testing di sini. Yang poli. Oke, di sini kita belum panggil ya. Kita harus panggil dulu di bagian user interface di data dokter poli. Kita panggilnya itu di bawah ini. Bukan ya? Panggilnya di mana ini? Di bawah form saja sini. PHP include dia kan di dalam tadi view kan, berarti dia keluar dari user interface dulu. Kemudian dia masuk ke dalam view. Kemudian dia di reject ke dalam halaman data dokter poli. Dokter poli titik PHP. Kemudian tanda tanya besar. Save. Nah, kita refresh. Sini data dokter poli bagian 27 di view. Dokter poli. Ini kita tambahkan. Di sini tidak ada masalah ya untuk errornya. Jadi di sini kita coba tutup saja untuk errornya. Di bagian dokter poli, kita tambahkan di sini error reporting. Save. Oke, seperti ini. Coba kita tambahkan. Sini datanya sudah tersimpan ya. Datanya sudah tersimpan, tapi dia tidak muncul. Oke. X tool ya. Kita pilih di karyawan.